Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul, apakah benar saham ini sedang diskon setengah harga? Harganya turun 50% dan PBV-nya hanya 0,6 kali. Saham apakah itu? Pada video ini kita akan membahas saham MNCN atau PT Media Nusantara Citra. Tapi seperti biasa, semua pembahasan di video ini hanya informasi dan bukan rekomendasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri. Oke, sekarang mari kita lihat informasi umum tentang perusahaan. PT Media Nusantara Citra berdiri pada tahun 1997. Nah, mereka merupakan perusahaan media yang berbasis iklan dan konten. Saham ini listing sejak tahun 2007 dengan kode saham MNCN. Nah, tentu teman-teman sudah banyak yang tahu kalau saham MNCN ini merupakan perseroan yang memiliki 4 stasiun televisi yang terkenal, yaitu RCTI, MNCN TV, dan GTV, serta iNews. Kemudian mari kita lihat dari sisi pemegang sahamnya. Mayoritas saham perusahaan dimiliki oleh PT Global Mediacom sebanyak 52% dan kepemilikan di masyarakat adalah 47%. Jika kita lihat untuk Dewan Komisaris dan Dewan Direksi, terdapat beberapa nama yang memiliki kepemilikan saham, di mana tentu saja kepemilikan saham yang terbesar dimiliki oleh Pak HT, yang merupakan Komisaris Utama Perseroan. Oke, selanjutnya, nah ini untuk struktur pemegang sahamnya, teman-teman bisa lihat di sini, di mana PT Global Mediacom ini memegang langsung PT Media Nusantara Citra sebanyak 52%, seperti yang tadi kita lihat di atas. Oke, sekarang mari kita bahas tentang kinerja terbaru saham ini berdasarkan data Q3 2022. Untuk data yang disajikan ini diambil dalam jutaan rupiah. Yang pertama kita lihat dari jumlah asetnya. Jumlah aset perusahaan mengalami kenaikan di tahun 2022 ini dari 21,3 triliun menjadi 21,9 triliun. Nah, dari banyaknya komponen aset perusahaan, mayoritas asetnya berada dalam bentuk aset tetap sebanyak 6,2 triliun. Pos ini juga mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya. Selain komponen aset tetap, komponen kedua yang terbesar adalah persediaan sebanyak 3,5 T. Angka ini juga naik dibanding tahun 2021. Kemudian mari kita lihat aspek liabilitasnya. Perusahaan punya liabilitas sebanyak 2,5 triliun. Nah, liabilitas perusahaan mengalami penurunan jika kita bandingkan dengan tahun 2021. Kalau kita lihat lebih detail, penurunan tersebut berada pada komponen hutang bank jangka panjang yang akan jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Hal ini tentu sangat baik, karena semakin kecilnya hutang, apalagi hutang bank, maka akan berdampak pada semakin kecilnya juga beban bunga yang harus dibayar. Jika kita bandingkan, perusahaan punya liabilitas sebanyak 2,5 triliun, sedangkan untuk saldo kasnya berkisar di angka 1 triliun lebih. Artinya perusahaan tetap harus membutuhkan sumber pendanaan yang lain apabila mereka ingin melunasi semua liabilitasnya. Oke, berikutnya kita lihat dari sisi ekuitas. Perusahaan punya jumlah ekuitas sebanyak 18,5 triliun, di mana mayoritasnya berada dalam bentuk saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya. Untuk komponen ini juga mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Bagaimana dengan laba rugi perusahaan? Oke, kita lihat di sini. Untuk pendapatan usaha mengalami kenaikan dibanding tahun 2021, di mana MNCN berhasil mencatat pendapatan sebanyak 7,3 T. Mayoritas pendapatan usaha itu berada dalam bentuk iklan, di mana berkontribusi sekitar 6,3 triliun rupiah. Bagaimana dengan beban langsungnya? Nah, beban langsungnya ini juga mengalami peningkatan dari 3 triliun menjadi 3,19 triliun.
Angka ini jauh lebih kecil peningkatannya jika kita bandingkan dengan pendapatan yang naik lebih besar. Nah, kemudian pertanyaannya, apakah hal itu berpengaruh kepada laba bersih perusahaan? Ternyata laba bersih perusahaan ini mengalami peningkatan dibanding tahun 2021 meskipun tidak signifikan. Dari 1,81 triliun menjadi 1,89 triliun. Jika kita lihat untuk aspek setiap komponen di dalam laba rugi perusahaan, terlihat semuanya wajar dan tidak ada peningkatan atau penurunan yang signifikan. Nah, oke, selanjutnya mari kita lihat dari sisi kinerja histori perusahaan ini. Apabila kita amati kinerja perusahaan, maka kita bisa melihat EPS-nya mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Di tahun 2019 156, turun di tahun 2020, naik lagi di tahun 2021, dan turun lagi di tahun 2022. Ini menjelaskan bahwa kinerja MNCN belum bisa dikatakan tumbuh secara konsisten karena masih mengalami fluktuasi naik turun dari sisi pencapaian labanya. Kemudian mari kita lihat dari sisi valuasinya. Perusahaan punya PER 5 kali dengan PBV 0,6 kali. Artinya apa? Harga saham 795 ini dijual lebih rendah dibanding modal perumbarnya di angka 1.200. Meskipun begitu, kamu bisa mempertimbangkan saham ini jika melihat dari sisi valuasinya, karena PER-nya masih cukup rendah, begitu juga dengan PBV. Tapi seperti biasa, untuk mengambil kesimpulan atau keputusan, jangan hanya melihat dari sisi valuasinya saja. Karena memang banyak saham yang terlihat murah, tapi memang harganya sudah sewajarnya mengalami penurunan. Bagaimana dari rasio keuangannya? Perusahaan punya NPM dan ROE yang cukup memuaskan hingga Q3 2022 ini. Selain itu, DER saham ini sangat rendah, di mana total hutangnya jauh lebih kecil dibanding ekuitas perusahaan. Kita bisa lihat pada laporan keuangannya. Perusahaan punya ekuitas 18,5 triliun, tapi hanya punya liabilitas sebanyak 2,5 triliun saja. Nah, menurut teman-teman bagaimana? Apakah dengan penurunan harga sebanyak 50% dalam 5 tahun ini, MNCN masih menarik untuk dipertimbangkan untuk dibeli? Ingat, apapun yang teman-teman putuskan, harus pertimbangkan dari banyak sisi. Jangan hanya lihat valuasinya murah, jangan hanya lihat harga sahamnya turun sudah besar, tapi teman-teman juga harus pertimbangkan bagaimana prospek ke depan, siapa pemegang sahamnya, bagaimana manajemen mengelola perusahaannya, dan masih banyak lagi. Oke, untuk pembahasan pada video ini sampai di sini saja. Menurut teman-teman bagaimana? Apakah saham yang turun 50% ini masih layak untuk dibeli? PBV-nya hanya 0,6 kali, dan mereka juga menawarkan dividen meskipun tidak terlalu besar. Oke, sekian pembahasan pada video ini. Semoga teman-teman bisa mendapatkan manfaat yang lebih baik lagi. Selalu ingat, setiap pembahasan bukan rekomendasi dan hanya sebagai edukasi. Kerugian kamu tanggung sendiri. Sekian informasinya, semoga bisa bermanfaat. Thank you.